Let's go. Let's go, Pak. Ya, awal ceritanya itu saya usaha madu itu berawal dari gabut. Nih, buat kalian Gen Z yang yang pastinya sering gabut atau sering nggak punya kerjaan. Bapak tahu saudara itu dapetnya dari mana? Dari manjat pohon kan? Coba madu karena madu expirednya lama ya, Pak Lama. ya? 1 tahun. Bisa 2 tahun nggak, Pak? Nggak. Wah, 1 tahun lah. 1 tahun lah. Cara mengatur waktu. Kadang kan Bapak jadi guru, mengajar, dan gimana cara Bapak mengatur waktu Itu nih? Pak Fauzi jual 20.000 saja. Yang Itu yang paling kecetus, Pak Fauzi kan Gen Z ya. Iya. Bagaimana kalau saya buka toko online aja ya? Bapak lebah itu kalau bikin 1 kilo madu kira-kira harus jalan-jalan ke berapa bunga ya? Ini contohnya madunya, ini yang kemasan besar. Ya, itu yang 250 gram, yang ini adalah 150 gram. Kalau sama, username-nya adalah Madu Algoni. Oke, channel ini ngupil secar kecor. Halo semua, balik lagi di Ngupils, ngobrol santai, ngulik ilmu. Kali ini kita akan mengundang bintang tamu nih, dimana podcast ini yaitu mengobrol ngalir kayak air, tapi juga kayak madu yang manis setiap saat. Nah, di sini kita nggak pakai bahasa ribet, yang penting ngobrol santai, dapat ilmu, terus siapa tahu bisa jadi inspirasi buat kalian yang mau mulai usaha. Langsung aja kita ke bintang tamu, kita panggil Bapak Fauzi. Let's go. Let's go, Pak. Ya, Perkenalkan, ini Bapak Fauzi, guru di SMK Ketintang Surabaya. Guru apa, Pak? Guru apa, Pak? guru mapel Desain UI UX kelas 11. Desain UI UX. Selain jadi seorang guru, beliau juga mempunyai usaha nih. Usahanya yaitu madu. Gimana sih Pak awalnya bisa dapat inspirasi untuk jualan madu kan di tengah-tengah kesibukan menjadi seorang guru gitu kan, udah ngajar dari pagi sampai sore, terus pulangnya mungkin malam buat tugas-tugas yang lain, masih punya pemikiran untuk memulai usaha jualan madu gitu. Gimana Pak? Iya, awal ceritanya itu saya usaha madu itu berawal dari gabut. Gabut. Iya, karena apa ya, dulu kadang waktu free itu saya buat apa ya, enaknya ngapain ya. Akhirnya saya putuskan untuk jualan madu. Nah, madu ini kenapa Pak Fauzi pilih, itu karena memang saya punya saudara yang memang jualan madu. Jadi ada saudara yang jualan madu, akhirnya oh ini bisa saya kembangkan lagi lah untuk promosi di jualan online. Seperti itu. Nih buat kalian Gen Z yang yang pastinya sering gabut atau sering nggak punya kerjaan di rumah, rebahan aja, daripada cuma rebahan terus nggak dapat penghasilan, mending kayak Pak Fauzi nih, gabutnya menghasilkan, dimana mereka Pak Fauzi ini jualan madu untuk dapat penghasilan lebih dari seorang guru gitu. Di tengah kesibukan yang luar biasa tetap memiliki pemikiran untuk memulai usaha gitu, luar biasa banget. Bener. Kemudian lanjut ke perkenalan ringan Pak. Boleh cerita sedikit nggak keseharian Bapak sebagai seorang guru itu seperti apa? Terus awal mulanya kepikiran jualan madu, terus idenya datang dari mana? Ya itu. Ya memang kan sebagai seorang guru kan kalau pagi sampai sore mengajar di sekolah. Nah biasanya itu saya sambi untuk jualan online. Nah Pak Fauzi ini aktif di platform Shopee. Jadi punya Shopee, punya TikTok, kemudian ada akun Instagram, memang aktif di akun-akun platform online. Itu. Terus awal mulanya ya tadi karena mengisi kegabutan, sama karena memang punya saudara yang juga sama-sama jualan. Ada saudara yang jual madu sama kayak sembako. Ya sudahlah, Pak Fauzi memutuskan untuk jualan madu saja karena kan memang jarang toh orang yang jualan madu. Betul. Gitu. Oke, seru banget kan.
Makanya kalian yang punya pemikiran usaha, maka dikembangin aja. Jangan menyerah karena nggak punya kenalan lah, nggak punya inilah. Cari di sosial media di mana kalian bisa mendapatkan peluang usaha agar kita bisa berjuang, nggak cuma rebahan gitu kan. Terus Bener. perjalanan usaha nih Pak, masuk ke perjalanan usaha kita. Apa sih yang bikin Bapak tertarik sama madu dibandingkan usaha yang lain? Oke. Terus biasanya madu yang dijual itu didapat dari mana? Kan tadi dari saudara. Nah, mungkin Bapak tahu saudara itu dapatnya dari mana? Dari manjat pohon kah? Atau gimana? Itu. Terus ada pengalaman unik nggak waktu pertama kali jualan madu? Mungkin tersengat lebah atau gimana? Oke. Ya, awal mula itu kan dari saudara sih. Terus Ya. kemudian kenapa Pak Fauzi milih madu? Itu yang paling penting, produk madu ini kadaluarsanya lama. Oh, Itu. berapa lama Pak kira-kira? Kadaluarsanya sekitar 1 tahun. 1 tahun. Nah, Semua jenis madu kan? Semua jenis madu. Madu banyak. Jadi di Pak Fauzi ini ada 4 jenis madu. Yang pertama adalah multiflora, yang kedua kelanceng, yang ketiga mahoni, dan yang terakhir adalah akasia. Itu. Jadi memang Pak Fauzi milih madu karena kadaluarsanya lama, sekitar 1 tahun. Itu. Lumayan juga. Iya. Nah, buat kalian yang punya modal kecil tapi pengen usaha, bisa nih coba madu karena madu expirednya lama ya Pak Lama. ya? 1 tahun. Bisa 2 tahun nggak Pak? Enggak ya? Wah, 1 tahun lah. 1 tahun lah. Kalau mungkin lebih dari 1 tahun, kenapa Pak? Mungkin rasanya? Sebenarnya kalau 1 tahun itu sudah waktu yang lama. Tapi kalau lebih dari setahun masih bisa, mungkin khasiatnya saja yang berkurang. Oh, karena madu banyak khasiatnya guys, bener banget. Terus menyeimbangkan peran. Ini nih yang susah di kalangan Gen Z zaman sekarang, anak muda-mudi zaman sekarang mungkin cara mengatur waktu. Kadang kan Bapak jadi guru, mengajar, dan gimana cara Bapak mengatur waktu nih untuk jadi guru kemudian membangun usaha madu ini, menyeimbangkannya. Kalau Pak Fauzi sendiri bagi waktu ya jadwal mengajar kan pasti, terutama kan ngajar di kelasmu, kelas 11 itu Iya, terutama. kelas 11. Biasanya saya ini lebih banyak di ini waktu setelah mengajar atau waktu istirahat. Jadi waktu istirahat Pak Fauzi ngisi untuk mengelola Shopee, mengelola TikTok. Nah itu apa yang dikelola? Yang terpenting adalah saya buat voucher, ikuti toko, kemudian buat promo. Yang terpenting adalah tetap dikelola akun platform online-nya supaya nggak mati. Itu. Oke. Tapi ada Pak jualan offline-nya atau gerainya gitu? Ada. Ada. Jadi kalau Pak Fauzi itu jualnya online dan offline. Kalau online ya tadi di Shopee, di TikTok, sama di Instagram itu. Kalau offline-nya ya di rumah. Di rumah. Jadi yang beli ya kadang orang sekitar rumah, kadang guru-guru sini juga beli. Oh. Itu. Jadi tetap melayani offline. Nah, Berarti di sekolah ada pelanggan ya Pak? ada. Tapi Guru-guru. lebih banyak memang guru-guru. Oke. Kalau di sekolah. Nih kalian kalau suka madu atau suka STMJ biasanya kan pakai madu ya Pak STMJ Iya, itu. STMJ. Betul, kalian bisa pesan di Pak Fauzi. Nanti nomornya ada di deskripsi ya. Bener. Terus keunggulan dan nilai. Menurut Bapak apa yang bikin madu yang dijual ini beda dari madu yang ada di pasaran? Maksudnya adalah madu Bapak beda dari madu di pasaran apa nih? Mungkin desainnya atau rasanya atau apa? Kalau madu pada umumnya sama sih, cuma yang membedakan adalah produknya Pak Fauzi ini bisa dikatakan terjangkau. Terjangkau. Nah, ini saya juga bawa madunya. Nah, Nah, sebagai nih, contoh, buat kalian yang penasaran, nih. nah ini produk Pak Fauzi, ini yang paling kecil, itu yang 150 gram, ya itu Pak Fauzi jual 20.000 saja. Itu yang paling kecil. Tapi juga Pak Fauzi buka untuk reseller. Nah, reseller berapa? Bisa di bawahnya, yaitu 18.000 atau 15.000 itu untuk reseller. Tapi untuk biasanya Pak Fauzi jual itu harganya adalah 20.000 yang 150 gram. Nah, biasanya di toko-toko online maupun offline harga yang sebotol gini biasanya 25, ada yang sampai 30. Nah, itu. Jadi memang Pak Fauzi harganya terjangkau, hanya 20 ribuan saja.
Itu. Oke, berarti Bapak menjadi reseller Reseller. reseller juga ya. Iya. Maaf agak belibet. Reseller juga. Nah, kalian yang mau usaha madu bisa ke Pak Fauzi juga ya. Bener. Bisa ke Pak Fauzi, nanti dikasih madu, nanti kalau cocok bisa langsung tektokan aja ke Pak Fauzi. Nanti nomornya jangan lupa ya di kolom Ya. bawah, deskripsi bawah. Deskripsi Oke. yang ada di bawah ini. Oke, terus apa sih Pak manfaat yang paling banyak dicari orang di madu ini? Nah, kalau memang manfaat itu banyak sekali khasiat atau manfaat dari madu. Yang pertama memang khasiatnya untuk kesehatan. Kesehatan. Jadi biasanya orang mengkonsumsi madu ketika badannya mulai kurang sehat. Kemudian mulai mungkin bisa dikatakan batuk, pilek. Nah, itu mengkonsumsi madu. Yang kedua adalah memang produk madu ini adalah manis kan rata-rata. Iya, betul. Nah, kadang dicampur kayak STMJ, kemudian ada yang dicampur dengan teh. Nah, bisa dicampur-campur lah dengan produk lain. Oke. Kalau boleh cerita nih Pak, tentang paling terasa waktu mulai usaha ini kapan Pak? Waktu susahnya atau mungkin Oke, Pak Fauzi ini jual madu ini barulah tahun ini. tahun ini? Tahun ini. Tahun ini guys. Iya. Tahun ini tuh mulai untuk berjualan madu. Awal mulanya itu ketika bulan puasa. Bulan puasa kan ya tahu sendiri kita sedang berpuasa, banyak nganggurnya lah. Akhirnya pada waktu bulan puasa, enaknya ngapain ya? Akhirnya tercetus ide bagaimana kalau saya jualan aja ya. Tapi jual apa? Nah itu kemudian tercetuslah jualan madu. Nah hal yang paling mengesankan adalah ketika memilih jualan madu, pangsa pasarnya siapa? Nah itu bingung. Siapa ya yang beli madu? Pak Fauzi kan guru. Kalau anak-anak siswa kan jarang ya yang beli madu. Iya. Otomatis pangsa pasarnya adalah yang seusianya Pak Fauzi atau yang lebih tua dari Pak Fauzi. Nah itu saya promosi ke mungkin guru-guru, banyak juga yang beli dari guru-guru SMK Ketintang. Kemudian tercetus Pak Fauzi kan Gen Z ya. Iya. Bagaimana kalau saya buka toko online aja ya? Nah itu akhirnya apa ya toko online yang sering diminati? Akhirnya saya putuskan pertama kali buka toko online di Shopee. Nah, lah itu hal yang berkesan lagi di Shopee membuat dari awal, dari namanya, desainnya, harganya, promosinya. Nah itu di situ. Jadi harus telaten lah untuk mengelola toko online terutama itu. Tuh makanya kalian Gen Z seperti Pak Fauzi ini Gen Z, kalian yang cuma rebahan, nggak ngapa-ngapain, tidur mulet sana sini, ini isi waktu luang kalian dengan usaha guys, karena usaha itu sangat menguntungkan ya Pak. Bener. Menguntungkan. Kalian bisa dari rumah aja, contohnya kayak Pak Fauzi, di rumah buka biasa, terus di online yang kita kembangkan dengan desainnya, webnya, toko onlinenya agar makin laris, makin banyak yang kenal, maka cuan guys. Bener. Terus ke pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak menjaga kepercayaan pelanggan? Contohnya guru-guru tadi. Oke. Bagaimana Bagaimana cara menjaga kepercayaan? Yang pertama adalah kita harus bersaing dengan harga. Itu yang pertama. Karena memang orang mau beli sesuatu pasti akan membandingkan harga. Itu. Yang kedua adalah pelayanan. Pelayanan seperti apa? Pelayanan bisa di online maupun offline. Semisal offline ya bisa dibantu kakak. Semisal mau beli madu apa. Jadi kita itu ramah kepada calon pembeli. Sama juga di online, ada online yang tanya, ini harga madunya berapa ya? Baik kakak, untuk madu yang varian ini harganya sekian, silakan untuk berminat bisa di check out. Nah yang terpenting adalah pelayanan yang ramah. Itu. Berarti public speaking juga Public perlu speaking, banget di bener, usaha karena itu. kita kan promosi lah intinya. Jadi dalam ilmu promosi itu kita nggak boleh kayak judes, kemudian acuh tak acuh, nggak boleh, harus ramah. Harus ramah. Nih buat kalian yang judes-judes, cewek-cewek yang mau mulai usaha, jangan judes-judes ya kan, pelanggan itu melihat keramahan kita. Kalau kita ramah, menanyakan ini, menanyakan itu, merayu, kita akan disukai orang dan pelanggan itu akan membeli dengan bahagia, nggak terpaksa gitu. Kemudian Bapak, kalau Bapak lihat ke depan, harapan untuk usaha madu ini apa?
Ya harapannya nanti usahanya lebih besar lagi, terutama kan memang madunya Pak Fauzi ini baru berjalan tahun ini. Harapannya nanti pangsa pasarnya diperluas, baik online maupun offline-nya. Itu kemarin juga Pak Fauzi sudah mengurus NIB. Jadi untuk para pelaku usaha UMKM itu biasanya harus memiliki NIB. NIB itu apa? Nomor induk berusaha. Jadi ketika usaha harus punya nomor induknya. Kemudian kemarin alhamdulillah sudah bersertifikat halal. Cuma ini stiker yang lama Mas Ian. Ada stiker baru, Pak Fauzi sudah mendaftarkan sertifikat halal MUI. Jadi madunya sudah proses dalam penilaian dan termasuk dalam kategori halal. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu. Dan rencana ini mau juga untuk sertifikat BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Minuman sama PIRT, tapi masih rencana. Yang terpenting sudah punya NIB sama bersertifikat halal. Tapi ngurusnya susah nggak sih Pak? Kayak genset zaman sekarang kan males yang ribet-ribet. Iya, ya memang kalau kemarin itu saya punya rekanat di UIN di daerah Jawa Barat. Oke. Itu memang untuk proses pembuatan NIB bagaimana, proses pembuatan sertifikat halal bagaimana. Alhamdulillah sudah dilalui setiap tahap, akhirnya NIB dan halalnya terbit. Gitu. Oke. Jadi memang by online lah intinya. By online. Yang paling penting online ya Pak, Iya, memang usaha benar. ini. Buat kalian yang mulai usaha nih, yang bingung tadi dapat sertifikat BPOM dari mana, dan itu tadilah bisa sekali lagi bisa kerjasama dengan Pak Fauzi sekali lagi. Nomornya di kolom deskripsi ini, guys. jangan Nanti, lupa ya, iya, dikontak jangan lupa. nanti. Nanti bisa kerjasama, bisa memulai usaha agar usahanya makin besar, makin mantap, makin sukses insya Allah. Nah sekarang waktunya segmen favorit kita nih Pak, yaitu kuis manis-manis seperti madu. Tenang aja Pak. Ini bukan ulangan harian. Cuma tebak-tebakan iseng aja biar ngobrolnya makin manis kayak madu. Nah, Pak, menurut Bapak, lebah itu kalau bikin 1 kilo madu kira-kira harus jalan-jalan ke berapa bunga ya? Waduh. Kalau dikalkulasi banyak lah itu. Cuma memang kalau proses pembuatan dari nektar lebah ke madu itu biasanya dibuatkan kayak tempat. Jadi padunya Pak Fauzi ini dari dataran tinggi di Mojokerto, ya sekitar Tawas Pacet lah atau Cangar. Jadi di sana itu ada budidaya madu. Jadi disetting di sebuah tempat bagaimana nanti madu itu datang untuk pembuatan nektar hingga jadi madu. Lebah maksudnya, lebah datang hingga jadi nektar madu. Jadi memang kayak bisa dikatakan diset secara buatan atau bisa dikatakan setting secara alami. Gitu. Jadi gak capek-capek banget lebahnya Pak Fauzi karena udah dibuatin rumah sendiri. Iya, kayak dibuatin rumah, disetting lah intinya. Disetting. Jadi nggak terlalu capek, nggak terlalu olahraga banget lah. Karena lebahnya genjet juga kayaknya. Madu kekinian. Nah, kemudian yang kedua nih Pak, pertanyaan kedua. Ada yang bilang madu itu nggak bakal basi walaupun disimpan lama banget. Bener. Menurut Bapak itu mitos atau fakta? Itu fakta. Yang Pak Fauzi sampaikan, madu itu expirednya 1 tahun. 1 tahun sekali. Itu lama banget loh. Kayak kamu dari kelas 10 naik kelas 11, nah itu setahun. Masya Allah banget, memang ciptaan Allah ini. Yang kemudian yang ketiga Bapak, kalau Bapak minum madu tiap hari, biasanya efek yang paling kerasa apa? Mungkin lebih seger, lebih semangat, atau malah pengen makan gorengan 2 kali lipat? Kalau efek minum madu itu yang pertama lebih bersemangat lah. Lebih bersemangat. Ini kan untuk menjaga kekebalan tubuh. Jadi supaya kayak vitamin gitu loh. Oke. Jadi supaya nggak gampang sakit, supaya bersemangat, bergairah itu. Oke. Nah, buat kalian yang balik lagi ke Gen Z itu suka banget rebahan Bapak. Jadi madu ini sangat dibutuhkan untuk kalangan Gen Z sekarang. Iya. Tapi sekarang kayaknya sudah langka banget ya Pak yang jualan madu itu. Iya. Saya sudah jarang lihat. Makanya ini Bapak jualan madu ini sangat menolong banget apalagi di online. Makanya pesen di online guys. Nanti
deskripsi toko online-nya bisa taruh Ya. di bawah deskripsi ya Bapak, minta nanti. Bener. Oke, kemudian kalau madu bisa dikasih slogan iklan, kira-kira kalimat apa? Misalnya, madu manis tanpa modus. Wah, mantap itu. Boleh juga sih itu. Ya itu skip aja lah, nggak jelas. Oke, setelah kuis, kita ke closing Pak. Sudah di ujung acara. Iya, nggak terasa ya. Nggak terasa. Oke, langsung aja. Semoga usaha Bapak ini tambah bagus ya Pak, tambah Amin, lancar, amin. tambah mantap, tambah sukses insya Allah. Nanti supaya banyak yang beli juga saat diupload ini insya Allah. Dan kalian yang mau beli jangan lupa guys, beli yang banyak. Kalau kalian mau mulai usaha jangan lupa resellernya ke Pak Fauzi. Benar. Pak Fauzi ini guru yang keren banget. Setiap hari ngajar. Pak Fauzi ini guru UI UX guys. Buat web biasanya. Kita ini kelas 11 lagi bikin project usaha. Nah, itu webnya yang ngajarin itu Pak Fauzi. Mulai dari desain, dari ngodingnya nanti Pak Fauzi yang bantuin. Nah, di sela-sela itu Pak Fauzi masih punya pemikiran untuk memulai usaha. Kan keren banget. Maka kalian nih guys, yang masih rebahan, sekali lagi rebahan, gadget rebahan, kalian harus mengubah pola pikir kalian agar seperti Pak Fauzi ingin memulai usaha yang baru, ingin memulai suatu pekerjaan baru, harus dimulai dengan niat ya Bapak. Bener. Niat. Kemudian kalau ada backingan atau ada apa namanya kenalan yang punya usaha, lebih baik, lebih cepat biasanya ya Pak ya. Iya, lebih Contohnya cepat. Pak Fauzi kayak saudaranya tadi punya usaha, maka usahanya jadi lebih cepat gitu. Lebih cepat berkembang. Berkembang. Oke, buat pendengar Ngupils, ingat ya, kalau hidup lagi pahit selalu ada cara untuk bikin manis. Contohnya yaitu apa? Minum madu. Selalu bikin semangat dan kuat. Buat kalian yang menjalani hidup ini mungkin genset berat banget, mungkin putus cinta, putus segalanya, tetap galau, tetap semangat. Mungkin tugasnya banyak, ngumpul, skripsi belum selesai, tugas ini belum selesai, itu belum selesai, ini belum selesai, tetap semangat. Minum madu solusinya. Oke, terima kasih Bapak untuk pembicaraan kita kali ini di episode pertama ini. Nanti untuk link toko oren atau Ya, toko oren, toko ijo. toko hijau. Nah, Oh, semua ada Pak? ada. Ada lengkap. Nanti kita kasih di kolom deskripsi bawah ya teman-teman. Bisa langsung chat, langsung order, langsung pre-order, langsung nanti digarap sama Pak Fauzi. Ini contohnya madunya, ini yang Nah. kemasan besar. Ya, itu yang 250 gram, yang ini adalah 150 gram. Kalau ini harganya 20 ribuan, kalau ini harganya 25 ribuan. Jadi memang harganya terjangkau dan juga khasiatnya dari madu itu banyak. Buruan dibeli, jangan lupa hubungi Pak Fauzi. Pak Fauzi, nanti nomornya di sini. Nih, nomornya Pak Fauzi ini. Ya, jangan lupa. Ada IG-nya nggak sih Pak? Ada. Ada. Madu Algoni. Madu Algoni. Di sini juga ini. Ya. Editor, ayo ngedit ya. Pokoknya Madu, Shopee, TikTok, sama username-nya adalah Madu Algoni. Oke. Gitu. Ini masih desain lama guys, nanti desain Ya, baru. ada di sertifikat halalnya. Halalnya. Itu Oke. yang terbaru, baru terbit. Mantap. Oke, terima kasih Bapak sudah menyempatkan datang di sela-sela usaha dan menjadi guru di podcast Ngupils kali ini. Tetap saksikan podcast Ngupils selanjutnya, tetap di channel ini, Ngupils Carkecor. Bercanda. Oke, selamat tinggal. Terima kasih Bapak. Ya, Bisa sama-sama. keluar. Terima kasih Pak.